Di negeri Baghdad yang megah, hidup seorang raja besar bernama Harun al-Rashid. Bijak, tapi juga mudah penasaran. Di bawah pemerintahannya, ada seorang rakyat biasa yang terkenal karena kepintarannya, Abu Nawas. Namun, kepintaran Abu Nawas bukan untuk mencari harta, melainkan untuk menguji hati dan akal manusia dengan cara yang lucu dan tak terduga. Suatu hari, karena ingin menertawakan kelicikannya, sang raja menantang Abu Nawas untuk membuat seekor kuda bisa berdoa. Sebuah tugas mustahil. Atau mungkin hanya Abu Nawas yang bisa melakukannya. Dari sinilah kisah jenaka penuh akal cerdik dimulai. Cerita tentang kebenaran yang dibungkus tawa, kesederhanaan yang mengalahkan kesombongan, dan kebijaksanaan yang tersembunyi di balik kelucuan. Inilah kisah legendaris yang mengajarkan bahwa terkadang diam seekor kuda pun bisa mengajarkan manusia cara berdoa dengan hati. Inilah kisah Abu Nawas dan kuda yang bisa berdoa. Pagi itu, matahari bersinar lembut di atas kubah emas istana Baghdad. Burung-burung berterbangan di taman kerajaan, sementara para pelayan sibuk membawa nampan berisi madu, kurma, dan teh harum untuk sang raja. Di ruang singgasana, Raja Harun al-Rashid duduk dengan wajah bosan. Jubahnya berwarna ungu tua, dihiasi permata berkilau, tetapi sorot matanya tampak jenuh. Hari-harinya terasa monoton, rapat kerajaan, mendengarkan keluhan rakyat, dan memberi hukuman bagi pencuri kecil. Semua terasa membosankan bagi raja yang sebenarnya gemar tantangan dan kejutan. Ia mengetuk-ngetuk meja emas di depannya sambil menghela nafas panjang. Tidak ada hal menarik lagi di dunia ini, gumamnya kesal. Dua menteri kepercayaannya yang selalu berdiri di kanan dan kiri singgasana langsung menanggapi keluhan raja dengan cara yang sangat berbeda tapi sama-sama menjilat. Menteri pertama, yang dikenal licik tapi penakut, berkata dengan nada manis, "Tuanku, mungkin dunia ini terasa membosankan karena tuanku terlalu cerdas untuk hal-hal biasa." Raja tersenyum sedikit, merasa tersanjung. Namun menteri kedua, yang lebih muda dan suka mencari perhatian, menimpali cepat. "Benar tuanku, tapi mungkin juga karena tak ada orang cukup pintar untuk menantang pikiran tuanku yang luar biasa itu." Raja semakin tersenyum, kini hidungnya sedikit kembang kempis karena bangga. Ia menegakkan duduknya, memandangi cermin besar di seberang singgasana, lalu berkata, "Ya, mungkin kalian benar. Aku ini memang terlalu hebat." Namun, setelah beberapa detik diam, Raja kembali menghela nafas berat. "Tapi tetap saja, aku ingin sesuatu yang baru. Sesuatu yang bisa menguji kecerdasanku. Sesuatu yang membuatku berpikir keras," katanya sambil mengetuk meja lagi. Kedua menteri saling pandang, lalu bisik-bisik dengan wajah khawatir. Menteri kedua akhirnya berkata pelan, "Tuanku, bagaimana kalau kita panggil Abu Nawas?" Raja langsung menoleh dengan mata berbinar. Nama itu selalu berhasil mengusir kebosanannya. "Abu Nawas," katanya. "Ya, si penipu cerdik itu. Sudah lama aku tak menertawakannya. Tapi kali ini, aku ingin memberinya tugas yang mustahil. Aku ingin melihat sampai di mana batas akalnya." Menteri pertama segera mengangguk setuju sambil berkata, "Ide yang luar biasa tuanku, kita beri dia perintah yang bahkan jin pun tak bisa lakukan." Raja tertawa keras mendengar ide itu. Suaranya menggema di seluruh ruang istana. Ia menepuk lututnya dan berkata dengan semangat, "Baik, hari ini Abu Nawas akan kupanggil ke istana. Aku akan memerintahkannya membuat sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang membuat semua orang tercengang." Kedua menteri berpura-pura kagum, meski dalam hati mereka juga penasaran apa yang akan terjadi kali ini. Raja lalu menoleh ke arah pengawal yang berdiri di pintu. "Hei pengawal, pergi ke rumah Abu Nawas. Katakan padanya, Raja ingin berbicara langsung hari ini juga."
Pengawal pun segera memberi hormat dan berlari keluar. Raja menatap kosong ke arah jendela besar istana sambil bergumam. Abu Nawas, kali ini aku akan membuatmu mengerah. Kau mungkin licik, tapi aku raja yang tak bisa diperdaya 2 kali. Di luar istana, langit tampak cerah, seakan ikut menunggu pertemuan 2 tokoh yang akan kembali bermain dengan kecerdikan dan kelucuan. Hari itu menjadi awal dari kisah baru antara sang raja yang haus tantangan dan Abu Nawas yang tak pernah kehabisan akal. Ketika pengawal tiba di rumah Abu Nawas, suasana tampak seperti biasa, sederhana namun penuh tawa. Abu Nawas sedang duduk di bawah pohon kurma sambil menulis sesuatu di papan kayu, dikelilingi beberapa anak kecil yang mendengarkan cerita lucu darinya. Begitu mendengar langkah kuda pengawal, anak-anak itu segera berlari menjauh, berbisik-bisik, "Itu pasti utusan raja. Wah, Abu Nawas akan dipanggil lagi ke istana." Abu Nawas menoleh dan tersenyum lebar. "Ah, kalau utusan istana datang, berarti ada pekerjaan atau hukuman," katanya santai. Pengawal membungkuk sedikit dan berkata, "Abu Nawas, tuanku raja memanggilmu sekarang juga. Katanya penting sekali." Abu Nawas pura-pura berpikir keras lalu menjawab, "Penting. Penting untuk siapa ya? Untuk raja atau untuk leherku?" Namun akhirnya ia berdiri, mengambil sorbannya dan berangkat bersama sang pengawal dengan langkah santai penuh keyakinan. Sesampainya di istana, Abu Nawas berjalan melewati lorong panjang yang dipenuhi prajurit berjaga. Semua mata memandangnya dengan kagum sekaligus geli. Orang ini terkenal bukan karena kekuatannya, tetapi karena kecerdikannya yang sering membuat raja tertawa sekaligus pusing. Begitu pintu besar singgasana terbuka, Abu Nawas menunduk hormat. "Assalamualaikum tuanku raja yang arif dan bijaksana, cahaya negeri Baghdad, penyejuk mata rakyat yang haus keadilan," ucapnya dengan suara lantang. Raja tersenyum puas, meski ia tahu Abu Nawas sedang membumbui pujian itu dengan sedikit lelucon. "Cukup, cukup," kata raja menahan tawa. "Aku tahu kau pandai berbicara, tapi kali ini aku punya tugas besar untukmu, sesuatu yang belum pernah ada di dunia ini." Abu Nawas pura-pura terkejut dan melangkah mendekat. "Tugas besar tuanmu? Wah, hamba senang mendengarnya. Tapi apakah besar artinya sulit atau besar artinya berbahaya?" tanya Abu Nawas polos, membuat para menteri saling pandang dan tertawa kecil. Raja menatapnya tajam, tapi masih tersenyum. "Aku ingin kau membuat seekor kuda yang bisa berdoa," katanya tegas. Suasana ruangan mendadak sunyi. Para menteri menahan tawa, bahkan pengawal di sudut ruangan hampir tersedak napasnya sendiri. Abu Nawas mengedip pelan, lalu menatap raja dengan ekspresi serius seolah sedang menghitung sesuatu di kepalanya. "Seekor kuda yang bisa berdoa," ulangnya pelan, seolah memastikan ia tidak salah dengar. "Benar," jawab raja dengan nada menantang. "Dan aku beri kau waktu 1 tahun. Kalau gagal, kau tahu akibatnya." Untuk sesaat, Abu Nawas pura-pura panik. Ia berjalan ke kiri dan ke kanan, lalu menggaruk kepalanya. Semua orang menahan napas menunggu jawabannya. Tiba-tiba Abu Nawas menepuk tangan pelan. "Ah, bisa tuanku, tapi tentu tidak gratis." Raja mengerutkan kening. "Berapa yang kau butuhkan?" "Saya butuh seekor kuda terbaik dari istana, tempat tinggal di kandang kerajaan agar saya bisa melatihnya, dan sedikit uang untuk membeli sajadah khusus untuk kuda," jawab Abu Nawas dengan muka serius. Raja hampir tertawa mendengarnya. "Sajadah untuk kuda," katanya sambil menatap menterinya. "Benar tuanku," kata Abu Nawas tanpa ragu. "Kalau manusia saja perlu alas untuk sujud, masa kuda tidak?" Seluruh istana pun pecah oleh tawa, tapi raja justru mengangguk sambil berkata, "Baik, aku beri kau semua yang kau minta." Setelah mendapatkan izin dan perintah resmi, Abu Nawas memberi hormat dalam-dalam sebelum meninggalkan istana. Ia berjalan mundur dengan gaya lucu seperti pemain sandiwara sambil berkata, "Terima kasih tuanku, doakan agar kudanya cepat mendapat hidayah." Raja tertawa keras hingga matanya berair. Tapi begitu Abu Nawas keluar dari ruangan,
Raja menatap para menterinya dan berkata dengan nada penuh tekad, "Kali ini dia tidak akan lolos. Tidak mungkin seekor kuda bisa berdoa. Setahun lagi, kita lihat apakah kepalanya masih di pundaknya." Para menteri mengangguk sambil tersenyum licik. Sementara itu, di luar istana Abu Nawas berjalan menuju kandang kerajaan dengan langkah ringan sambil bersenandung kecil. "Kalau raja ingin kuda berdoa, maka aku akan membuat raja berdoa terlebih dahulu." Beberapa hari setelah pertemuan di istana, Abu Nawas tiba di rumahnya sambil membawa seekor kuda indah berwarna coklat keemasan. Kuda itu gagah dan tampak terawat, jelas seekor kuda pilihan dari istana. Warga desa segera berdatangan untuk melihat pemandangan langka itu. "Wah, Abu Nawas jadi orang kaya sekarang!" seru seorang warga. "Bukan kaya, tapi berbahaya," timpal yang lain sambil terkekeh. Abu Nawas menambatkan kudanya di halaman, lalu dengan nada serius berkata kepada para tetangganya, "Tolong jangan ganggu kuda ini ya. Dia sedang saya latih untuk berdoa." Semua orang langsung terdiam sejenak, kemudian tertawa terbahak-bahak. Seorang anak kecil bahkan sampai terjatuh karena menahan tawa. Namun Abu Nawas tetap tenang, hanya tersenyum dan berkata, "Kalian boleh tertawa sekarang, tapi nanti siapa tahu kuda ini jadi imam sholat Jumat." Sontak tawa warga semakin pecah, namun diam-diam mereka penasaran akan rencana gila Abu Nawas. Setiap pagi, Abu Nawas terlihat membawa kuda itu berjalan ke sungai. Ia menimba air, menyiram tubuh kuda itu, lalu berbicara dengan lembut, seolah kuda itu mengerti. "Nah, kuda, dengarkan baik-baik. Kalau nanti raja datang, kau jangan ribut, jangan menendang. Cukup diam saja. Itu sudah bentuk doa yang paling khusyuk." Kadang, ia duduk di depan kuda itu sambil membaca doa sungguhan, dan kuda itu berdiri tenang seolah ikut berzikir. Warga yang melihat dari kejauhan mulai berbisik-bisik. Lihat deh, kudanya diam banget. Mungkin beneran sedang berdoa," kata seorang ibu. "Ah, itu pasti akal-akalan Abu Nawas saja," balas yang lain. Tapi tak bisa dipungkiri, kelakuan Abu Nawas membuat semua orang di desa jadi punya bahan cerita baru setiap hari. Ia bukan hanya pelawak cerdas, tapi juga guru kehidupan yang mengajarkan bahwa kecerdikan seringkali lebih kuat dari kekuatan. Malam hari, Abu Nawas sering duduk di depan kandang sambil menatap bintang. Ia berbicara pelang, seolah sedang curhat kepada kudanya. "Kau tahu, wahai kuda, hidup ini lucu. Raja memintaku membuat sesuatu yang mustahil. Padahal yang sebenarnya dibutuhkan dunia ini bukan mukjizat, tapi pikiran jernih." Kuda itu meringkik pelan dan Abu Nawas menepuk lehernya sambil tersenyum. "Nah, itu dia. Lihat, kau bahkan lebih bijak dari para menteri istana." Ia kemudian menuliskan sesuatu di papan kecil. Orang yang perkaya tanpa berpikir akan ditipu oleh kebodohannya sendiri. Kata-kata itu menjadi pengingat bagi dirinya sendiri agar tetap rendah hati dalam kepintarannya. Hari demi hari berlalu, dan gosip tentang kuda yang sedang belajar berdoa mulai menyebar sampai ke telinga para penjaga istana. Beberapa dari mereka datang diam-diam untuk melihatnya sendiri. Abu Nawas dengan gaya dramatis mengizinkan mereka melihat dari jauh. "Tapi jangan bersuara ya. Kalau kuda ini terganggu, dia bisa kehilangan kehusyuan." Para penjaga pun menatap dengan wajah serius. Sementara kuda itu hanya berdiri diam sambil mengunyah rumput. Setelah beberapa menit, Abu Nawas berkata dengan khusyuk, "Nah, lihat, dia sedang bermunajat. Kalau dia berhenti mengunyah rumput, artinya dia sudah masuk tahap tafakur." Para penjaga mengangguk-angguk lalu pulang ke istana dengan cerita ajaib yang tentu saja segera sampai ke telinga raja. Raja yang mendengar laporan itu tertawa bahak-bahak. "Jadi benar-benar ada kuda yang bisa berdoa," katanya geli. Namun dalam hatinya ada rasa penasaran yang tumbuh. "Baiklah," katanya kemudian. "Setahun lagi aku akan buktikan sendiri apakah kuda itu benar-benar bisa berdoa atau tidak." Sementara itu, Abu Nawas tetap melanjutkan hari-harinya dengan santai. Ia tak terlihat khawatir sama sekali, bahkan sering berkata kepada warga,
Kalau kalian ingin hidup tenang, belajarlah dari kuda ini. Diam, tapi tetap sabar. Itu juga bentuk doa. Kata-kata itu menjadi bahan renungan bagi banyak orang, meski disampaikan dengan gaya humor. Di balik tawa dan kelicikannya, Abu Nawas sebenarnya sedang menyiapkan akal brilian untuk menghadapi ujian besar yang akan datang. Waktu berjalan cepat, dan setahun berlalu tanpa terasa. Seluruh kota Baghdad tampak sibuk karena kabar tentang kuda yang bisa berdoa sudah menyebar kemana-mana. Dari pasar hingga masjid, semua orang memperbincangkan keajaiban itu. Ada yang percaya, ada pula yang mencemooh. Di istana, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah penuh semangat. "Hari ini hari yang kutunggu," katanya sambil menepuk tangan. Hari ketika Abu Nawas harus membuktikan omong kosongnya. Para menteri di sekitarnya tertawa kecil, terutama menteri muda yang terkenal suka menjelekkan Abu Nawas. "Tuanku," katanya sambil menunduk, "hamba yakin kali ini kepandaian Abu Nawas akan berakhir di tiang pancung." Raja mengangguk sambil tersenyum puas. "Kita lihat nanti. Kalau benar kudanya bisa berdoa, aku akan memberinya hadiah besar. Tapi kalau tidak, kalian tahu sendiri nasibnya." Tak lama kemudian, pengawal masuk terburu-buru. "Tuanku," katanya sambil membungkuk, "Abu Nawas sudah tiba bersama kudanya." Raja langsung berdiri. "Baik, suruh dia masuk." Pintu besar istana terbuka perlahan dan Abu Nawas masuk dengan pakaian bersih tapi sederhana. Di tangannya ia memegang tali kuda kerajaan yang tampak gagah dan tenang. Semua mata tertuju pada mereka. Abu Nawas berjalan perlahan ke depan singgasana, lalu menunduk hormat. "Assalamualaikum tuanku yang bijak dan adil," ucapnya tenang. Raja menatapnya lekat-lekat. "Abu Nawas," katanya dengan nada tajam, "sudah setahun sejak kau berjanji akan membuat seekor kuda yang bisa berdoa. Sekarang tunjukkan kepadaku keajaiban itu." Seluruh ruangan hening. Abu Nawas mengelus dagunya seolah berpikir keras, lalu berkata pelan, "Tuanku, sebelum saya tunjukkan, izinkan saya memperingatkan sesuatu." Raja mengangkat alis. "Peringatan apa lagi?" tanyanya curiga. Abu Nawas berbicara dengan nada serius, bahkan sedikit berbisik seolah menyampaikan rahasia besar. "Tuanku, selama setahun ini, kuda ini saya ajari bukan hanya berdoa, tapi juga mengenal kebersihan hati. Ia bisa merasakan siapa di sekitarnya yang suci dan siapa yang tidak." Semua orang mulai saling pandang. Dan apabila kuda ini merasa ada orang yang hatinya kotor atau penuh dosa, ia bisa marah, bahkan menendang orang itu tanpa ampun. Suasana istana mendadak tegang. Raja menelan ludah pelan, sementara para menteri langsung melangkah mundur. "Benarkah?" tanya Raja, kini terdengar agak gugup. "Benar tuanku, karena itu demi keselamatan tuanku yang mulia, sebaiknya berdirilah agak jauh sampai kuda ini merasa tenang." Raja yang biasanya berani, kali ini tampak ragu. Ia melangkah mundur perlahan, sementara para menteri semakin menjauh sampai berdiri di belakang tiang. Pengawal pun ikut mundur sambil menunduk, takut kalau-kalau kuda itu tiba-tiba menendang. Abu Nawas berpura-pura menatap kuda itu dengan penuh kewaspadaan, lalu berkata dengan lembut, "Tenanglah, wahai kuda saleh. Ini raja yang bijak. Insya Allah hatinya bersih." Kuda itu tetap diam, mengunyah rumput dengan santai. Abu Nawas menatap raja sambil berkata, "Nah, lihat tuanku, ia diam. Itu artinya ia menerima kehadiran tuanku dengan lapang dada." Raja yang tadi tegang mulai tersenyum lega. "Oh, jadi aku ini suci ya?" tanyanya polos. "Tentu saja tuanku. Kalau tidak, kuda ini pasti sudah menendang sejak tadi." Para menteri yang berdiri jauh hanya bisa saling pandang dengan wajah malu-malu.
Raja kembali tertawa keras, lega dan bangga sekaligus. Abu Nawas, kau memang luar biasa. Tapi kapan kuda ini akan berdoa, Abu Nawas? Raja kini mulai santai. Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan nada bijak. Tuanku, kuda ini hanya akan berdoa di waktu yang benar-benar suci. Ketika tidak ada suara dunia, tidak ada godaan dan tidak ada dosa di sekitar. Biasanya menjelang tengah malam. Raja mengangguk pelan, seolah mengerti. Padahal ia hanya ingin cepat mengakhiri percakapan itu. Baiklah, aku akan menunggu malam ini. Kalau benar kudanya berdoa, aku akan memberimu hadiah besar. Abu Nawas membungkuk dalam-dalam, lalu menjawab, "Terima kasih, tuanku. Semoga malam ini istana dipenuhi doa, bukan hanya dari kuda, tapi dari semua yang ada di dalamnya." Saat Abu Nawas meninggalkan istana bersama kudanya, semua orang masih menatapnya dengan campuran rasa kagum dan bingung. Setelah ia pergi, Raja duduk kembali di singgasana dan berkata pelan, "Aneh, setiap kali aku ingin menghukumnya, dia malah membuatku tertawa dan berpikir." Para menteri tak berani bicara, hanya menunduk. Di luar, Abu Nawas berjalan pulang dengan senyum kecil di wajahnya. Ia menepuk kepala kuda sambil berbisik, "Kerja bagus, sahabatku. Kau tak perlu bisa berdoa sungguhan. Cukup diam saja, karena diam pun bisa membuat raja sadar." Malam itu turun perlahan di kota Baghdad. Langit tampak jernih, bertabur bintang seperti hamparan permata di kain hitam. Angin berembus lembut membawa aroma bunga melati dari taman istana yang jauh. Di rumahnya yang sederhana, Abu Nawas duduk di depan kandang kudanya dengan lentera kecil yang menggantung di atas. Cahayanya berayun pelan diterpa angin, membuat bayangan kuda tampak seperti sosok besar yang sedang menunduk berdoa. Abu Nawas tersenyum melihat pemandangan itu. "Nah, kalau ada yang lewat malam ini," katanya pelan, "mereka pasti yakin kuda ini sedang sholat tahajud." Ia tertawa kecil, lalu mengambil roti kering dari meja kecil di sampingnya. "Kau tahu, wahai kuda," lanjutnya sambil menatap hewan itu penuh kasih, "besok pagi Raja akan menunggu doa darimu. Tapi sebenarnya, doa yang sesungguhnya bukan keluar dari mulut, melainkan dari hati." Kuda itu meringkik pelan, seolah menanggapi kata-kata Abu Nawas. Ia lalu menepuk leher kuda itu lembut. "Kau mungkin tidak bisa berbicara seperti manusia, tapi kau lebih jujur daripada banyak orang di istana. Kau makan kalau lapar, minum kalau haus, tidur kalau lelah. Sementara manusia, kadang pura-pura lapar agar dikasihani, pura-pura suci agar dihormati." Ia berhenti sejenak, memandangi bintang di atas kepala, lalu menghela napas panjang. Aku bersyukur, karena di dunia yang penuh tipu daya ini, Tuhan masih memberiku akal, meski sering kupakai untuk menipu raja." Tawanya menggema kecil di malam sunyi, membuat beberapa anjing di kejauhan menggonggong kaget. Tapi tak lama kemudian ia kembali tenang, menatap kudanya lagi dengan tatapan penuh makna. Abu Nawas lalu beranjak, mengambil ember air dan menyiram lantai di sekitar kandang agar tidak berdebu. "Kau tahu, sahabatku, besok bukan hanya aku yang diuji, Raja pun sedang diuji. Apakah ia bisa tertawa tanpa merasa direndahkan, dan berpikir tanpa merasa ditantang?" Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum samar. Itulah doa yang sebenarnya. Doa tanpa suara, tapi membuat hati manusia sadar. Ia kemudian duduk kembali di kursi kayu tua, memejamkan mata sebentar, dan membiarkan pikirannya melayang pada masa lalunya. Bagaimana dulu ia hidup miskin, sering dihina, tapi justru dari kesederhanaan itulah ia belajar memaknai kebijaksanaan. Lucu ya, aku yang miskin malah sering mengajari orang kaya tentang makna hidup. Dunia memang pandai bercanda. Malam semakin larut.
Lentera mulai kehabisan minyak dan cahayanya menipis. Abu Nawas berdiri, menatap kudanya yang kini terlelap. Ia tersenyum, lalu berbisik, "Tidurlah, besok kita punya pertunjukan besar. Jangan takut, karena kebenaran tidak butuh suara. Cukup diam dan biarkan orang lain berpikir." Ia kemudian menutup pintu kandang pelan, lalu melangkah ke dalam rumah. Sebelum tidur, ia menengadah ke langit dan berdoa singkat. "Ya Tuhan, berilah raja hati yang terbuka, agar ia tahu bahwa yang paling lucu di dunia ini adalah kesombongan." Setelah itu, ia berbaring di tikar tua dan tertidur nyenyak, tanpa sedikit pun rasa takut tentang apa yang akan terjadi esok hari. Di luar rumah, malam berjalan dengan damai. Angin malam mengusap pepohonan dan suara jangkrik menjadi musik alam yang lembut. Kuda Abu Nawas masih berdiri tenang, kadang beringkik pelan seolah melanjutkan percakapan dengan tuannya dalam mimpi. Dari kejauhan, menara masjid terlihat tegak di bawah sinar bulan, seakan turut menyaksikan kisah dua sahabat yang sederhana namun penuh makna. Manusia cerdas dan seekor kuda yang tanpa sadar telah mengajarkan makna ketenangan. Malam itu seluruh kota Baghdad tertidur dalam kedamaian, tak menyadari bahwa esok pagi istana akan kembali gempar oleh akal Abu Nawas yang luar biasa. Pagi hari di Istana Baghdad dipenuhi kegaduhan, para prajurit berbaris rapi di halaman, sementara para menteri sibuk memberi perintah agar semuanya tampak sempurna. Hari itu bukan hari biasa. Raja Harun al-Rashid ingin melihat sendiri keajaiban seekor kuda yang konon bisa berdoa. Dari menara tertinggi istana, terdengar bunyi genderang yang menandai acara besar akan dimulai. Raja duduk di singgasana dengan wajah tegang bercampur penasaran. "Hari ini kita akan membuktikan," katanya lantang, "apakah Abu Nawas memang jenius atau hanya pandai menipu." Para menteri mengangguk penuh semangat. Sebagian berharap Abu Nawas gagal agar mereka bisa menertawakannya. Tapi di dalam hati raja sendiri, ada rasa rindu akan kelucuan dan kebijaksanaan yang selalu muncul setiap kali ia bertemu orang cerdik itu. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan pakaian sederhana namun bersih, menuntun kudanya yang tampak jinak dan berwibawa. Ia menunduk sopan di depan raja. "Assalamualaikum tuanku," katanya pelan. Raja menjawab dengan suara berat. "Waalaikumsalam Abu Nawas. Hari ini waktumu telah tiba. Tunjukkan padaku. Apakah benar kuda ini bisa berdoa?" Semua mata tertuju pada Abu Nawas. Ia mengelus leher kuda itu, lalu berkata tenang, "Tuanku yang bijak, sebelum ia berdoa, ada satu hal yang perlu tuanku tahu." Raja menatapnya dengan alis terangkat. "Apalagi sekarang?" tanya raja agak jengkel. "Kuda ini hanya mau berdoa jika suasana sekelilingnya benar-benar suci dan bersih dari dosa," jawab Abu Nawas dengan nada sangat serius. "Kalau ada orang yang penuh dosa di dekatnya, kuda ini bisa gelisah, bahkan menendang." Mendengar itu, suasana langsung berubah hening. Para menteri yang semula berdiri di depan, tiba-tiba melangkah mundur perlahan-lahan. Seorang di antara mereka berbisik pada temannya, "Kau yakin hatimu suci?" Yang lain menjawab cepat, "Lebih baik aku di belakang saja, berjaga-jaga." Bahkan raja sendiri tampak sedikit ragu. Ia menoleh ke kiri dan kanan, lalu berkata dengan suara pelan tapi tegas, "Kalau begitu, biarlah aku berdiri agak jauh. Aku tidak mau jadi korban doa kuda." Semua orang menahan tawa, sementara Abu Nawas berusaha tetap tampak serius meski senyum nakal muncul di bibirnya. Ia kemudian menepuk kepala kudanya dan berkata, "Nah, sekarang wahai kuda, tunjukkan kesalehanmu." Kuda itu diam saja. Ia hanya mengedipkan mata dan mengunyah rumput dengan tenang. Setelah beberapa saat, Abu Nawas berbisik, "Lihat tuanku, ia sedang berdoa dalam hati." Raja menatap dengan wajah bingung namun penasaran. "Benarkah itu?" tanyanya ragu. "Tentu tuanku. Bahkan ia berdoa untuk keselamatan seluruh penghuni istana." Ia diam karena sedang khusyuk. Raja mengangguk-angguk pelan, seolah benar-benar memahami. "Ah, begitu rupanya. Makanya ia tidak bergerak," katanya dengan nada percaya diri. Para menteri yang menonton di belakang hanya bisa saling berpandangan, bingung antara ingin tertawa atau pura-pura ikut kagum. Setelah beberapa menit, raja berkata lagi, "Baiklah Abu Nawas, aku akui kuda ini luar biasa tenang. Tapi mengapa aku tidak mendengar apa-apa?" Abu Nawas menjawab bijak, "Tuanku,
Doa sejati tak perlu didengar telinga, tapi dirasakan oleh hati. Bukankah begitu juga manusia berdoa? Tuhan tak menilai suara, tapi niat. Kalimat itu membuat raja terdiam lama. Akhirnya raja tertawa keras sambil menepuk pahanya. "Hahaha, Abu Nawas, kau memang luar biasa. Lagi-lagi kau menipuku dengan akal sehatmu. Tapi kali ini aku tidak marah, karena meski kau menipuku, kau juga mengajariku sesuatu." Ia berdiri, menatap Abu Nawas dengan senyum tulus. "Kau benar, tak semua yang diam itu malas. Kadang diam adalah bentuk doa paling jujur." Ia kemudian memerintahkan bendahara memberikan hadiah besar kepada Abu Nawas sebagai penghargaan. Para menteri yang cemburu hanya bisa menunduk malu. Abu Nawas menerima hadiah itu dengan rendah hati, lalu berkata, "Terima kasih tuanku, semoga doa kuda ini dan doa kita semua membuat Baghdad semakin damai dan penuh tawa." Ketika Abu Nawas keluar dari istana, ia menatap langit biru dan tersenyum lega. Kuda di sampingnya berjalan tenang, seolah mengerti bahwa mereka baru saja menyelesaikan misi besar. "Kau hebat sahabatku, kau tidak bisa bicara, tapi justru itu kekuatanmu, karena terkadang diam lebih kuat daripada 1000 kata." Ia lalu melangkah pulang sambil bersenandung kecil, sementara di belakangnya suara tawa raja masih terdengar dari dalam istana. Hari itu seluruh kota kembali bercerita tentang kecerdikan Abu Nawas, si manusia sederhana yang mampu menaklukkan raja, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan kelucuan dan akal sehat. Hari berganti sore, dan matahari mulai condong ke barat, menyinari kota Baghdad dengan cahaya keemasan yang lembut. Di pasar, di masjid, di rumah-rumah kecil hingga di warung kopi pinggir jalan, semua orang membicarakan kisah yang sama tentang Abu Nawas dan kuda yang bisa berdoa. Ada yang tertawa terpingkal-pingkal, ada yang menggeleng kagum, dan ada pula yang diam merenung. "Bagaimana bisa seekor kuda mengajari kita tentang kejujuran?" tanya seorang pedagang tua. Seorang anak kecil menjawab polos, "Mungkin karena kuda tidak bisa berbohong." Jawaban itu membuat si pedagang tersenyum. Begitulah keajaiban Abu Nawas, tanpa menyihir, tanpa kekuatan, tapi selalu berhasil menyentuh hati manusia dengan cara yang paling sederhana, melalui tawa dan logika. Di rumahnya, Abu Nawas duduk di teras sambil meminum teh hangat. Ia memandangi kudanya yang sedang makan rumput di halaman. "Lucu ya," katanya pelan sambil tertawa kecil. "Kau tidak bisa bicara, tapi justru karena itu semua percaya padamu." Kuda itu menoleh sekilas, lalu melanjutkan makannya tanpa peduli. "Ah, mungkin begitulah hidup," lanjut Abu Nawas. "Kadang yang banyak bicara malah tidak dipercaya, sementara yang diam dianggap bijak." Ia menghela napas panjang, lalu berkata lirih, "Yang penting bukan siapa yang terlihat pintar, tapi siapa yang tulus." Ia lalu menatap langit yang mulai memerah, dan di antara senja yang indah itu, wajahnya memantulkan ketenangan seorang manusia yang sudah berdamai dengan dunia dan dengan dirinya sendiri. Malamnya, Abu Nawas menulis sesuatu di selembar kertas tua, sebuah catatan kecil yang sederhana. "Jika ingin dihormati, jangan menipu dengan kebohongan. Tipulah dengan kebenaran yang membuat orang sadar." Ia tersenyum setelah menulis kalimat itu. "Aku tidak tahu apakah raja akan mengerti sepenuhnya," gumamnya. "Tapi aku yakin setiap tawa yang jujur pasti meninggalkan bekas di hati." Ia lalu melipat kertas itu dan menyimpannya di dalam laci kayu di antara tumpukan surat-surat lama. Lentera di meja berayun pelan, seolah mengangguk setuju. Dan begitulah, kisah Abu Nawas dan kuda yang bisa berdoa berakhir bukan dengan keajaiban, tapi dengan kebijaksanaan. Ia mengajarkan kita bahwa kecerdikan tidak selalu berarti licik, dan diam tidak selalu berarti bodoh. Kadang, orang yang paling sederhana justru punya cara paling indah untuk menertawakan kesombongan dunia. Karena sejatinya, humor bukan hanya untuk tertawa, tapi juga untuk menyadarkan. Dan seperti Abu Nawas, mungkin kita pun perlu belajar menertawakan hidup agar kita tak mudah ditipu oleh keseriusan yang palsu.